Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Ogi123, kode sahamnya BAUT, nama perusahaannya yaitu PT Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Kemudian di sini langsung saja kita ganti kode sahamnya BAUT. Kemudian kita enter. Nah, ternyata perusahaan PT Mitra Angkasa Sejahtera ini perusahaan yang baru IPO, jadi secara otomatis datanya tidak stabil dan sangat sulit untuk didapatkan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh investor besarnya selama beberapa bulan dari awal IPO ya, tanggal 28 Januari sampai tanggal 4 Maret ya. Kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya. Seperti itu. Nah, ini harga tertingginya di harga Rp304 per lembar, kemudian terendahnya di harga 107. Oke, sekarang kita lihat data transaksinya atau data broker summary-nya ya. Kita klik kolom Broksum. Kemudian kita masuk di sini ganti kode sahamnya BAUT. Kemudian kita ganti tanggalnya dari tanggal 28 Januari ya, 01 2022 sampai tanggal 04 Maret 2022. Oke, kita show. Nah, di sini kita ganti dulu value-nya jadi net volume ya. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Mitra Angkasa Sejahtera ini ya. Kalau kita lihat, perhatikan di data broker summary-nya ini, kita ambil yang net volumenya ya. Karena kalau kita ambil total volume itu tidak mengindikasikan terjadinya distribusi atau akumulasi. Kalau kita ambil net volume kita bisa lihat. Nah, ternyata di sini investor besarnya atau underwriter-nya itu sudah keluar ya. Di sini kelihatan YP menjual 2,3 juta lot. Kemudian MG menjual 356.000 lot ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian IN menjual 581.000 lot, kemudian AL menjual 115.000 lot. Nah, di sini XC. Nah, kembali lagi ternyata investor retail itu suka dengan perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Nah, XC investor retail ini membeli 868.000 lot, kemudian CC membeli 755.000 lot, kemudian NI ini BNI Sekuritas membeli 238.000 lot. Jadi di sini kesimpulannya adalah masif distribusi ya. Ini YP yang melakukan distribusi dalam jumlah yang sangat signifikan, masif ya, yaitu 2,3 juta lot. Kemudian yang lainnya juga mereka melakukan penjualan seperti itu. Jadi porsinya lebih banyak saham yang dijual dibandingkan saham yang dibeli. Seperti itu. Jadi sudah sangat banyak sekali orang yang jualan. Jadi YP jualan besar, mereka menjualnya ke XC, ke CC, ke BNI Sekuritas ya, ke Philip Sekuritas, ke DR, ke EP, ke XL, seperti itu. Jadi luar biasa ini keluarnya si YP ini atau Mirai Aset Sekuritas. Seperti itu. Ini bisa jadi underwriter-nya ya, karena saya belum cek underwriter-nya itu perusahaan BAUT ini siapa. Nanti mungkin bisa dicek saja. Kalau seandainya underwriter-nya adalah Mirai Aset, berarti memang mereka yang ingin keluar. Seperti itu. Underwriter juga tidak punya hanya satu akun sekuritas ya. Mereka punya banyak sekuritas juga. Jadi ini bisa jadi mereka juga ini. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa terjadi masif distribusi. Karena penjualan sangat besar ini. Besar-besaran ini.
si YP ini yang mau menjual ya. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, jadi kesimpulannya kalau terjadi masif distribusi seperti ini, harga sahamnya berpeluang untuk terus turun jatuh ya. Jatuh dalam seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat data peta kepemilikannya di sini, belum bisa kita petakan secara keseluruhan tentang investor besar dan investor retailnya, karena ini perusahaan yang baru IPO, sekali lagi datanya tidak stabil dan sangat sulit didapatkan seperti itu. Jadi risetnya sangat sulit. Nah, kalau kita lihat scriptless rasionya, perusahaan PT Mitra Angkasa Sejahtera ini 30,21% sahamnya telah dilepas ke publik dalam bentuk scriptless. Jadi masih ada sisanya dalam bentuk warkat yang jumlahnya banyak ya, seperti itu. Jadi ini kita bisa ketahui bahwa kepentingan foundernya, pendirinya itu masih sangat besar. Itulah sebabnya mereka baru mencetak 30% saja. Sisanya masih dipegang dalam bentuk warkat seperti itu. Jadi kalau yang misalkan investor retail yang beli di sini ya, kemudian nyangkut, ya mau tidak mau pilihannya cuma dua, mau cut loss atau mau average kembali seperti itu. Tapi yang jelas ini akan terus turun lagi karena investor besarnya atau bisa jadi ini underwriter-nya melakukan distribusi dalam jumlah yang cukup besar. Kalau distribusinya tidak berhenti, harga sahamnya berpeluang ke harga 50 seperti itu. Tetapi ketika mereka mulai melakukan akumulasi setelah besok ya, mungkin tanggal berapa besok? Tanggal 7 ya, hari Senin. Ketika buka perdagangan mereka melakukan akumulasi selama beberapa hari ke depan. Nah, itu pertandanya bisa ada kemungkinan naik lagi seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk OGI 123. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.